ini kemarin teman-teman juga sudah tahu sendiri ya bahwa sudah diputus 7 tahun dan ada masa pikir-pikir 7 hari itu juga sudah dilalui di hari Kamis kemarin. Nah, untuk terkait dengan dikembalikan atau dipindahkannya kembali Amarzoni ke Nusa Kambangan, kita masih menunggu arahan dari pimpinan. Yang pasti dari Lapas Narkotika sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Kejaksaan Pusat ya, Kejari Pusat untuk tindak lanjut selanjutnya ya. Karena dari surat Dirjen Pas sendiri sudah menyampaikan bahwa setelah selesai masa persidangannya maka akan dipindahkan, dan ini pastinya kita berkoordinasi dengan Kejaksaan sebagai selaku eksekutor. 7 tahun tidak ada upaya banding dan kita akan segera untuk tindak lanjut selanjutnya. Tapi sekali lagi kita menunggu arahan pimpinan dan untuk update-nya akan segera kami sampaikan. Mungkin biasanya selama apa menunggunya Bu untuk diarahkan ke MK? Pastinya gini, kalau dalam putusan itu kan selanjutnya adalah keluarnya kutipan putusan dari pengadilan. Selanjutnya itu akan ada inkrahnya itu adalah nanti eksekusi dari kejaksaan. Nah, kita nunggu proses itu dulu, nunggu proses inkrahnya dan lain-lain. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan bahwa dari pihak Lapas Narkotika Jakarta sendiri sudah berkoordinasi baik dengan pengadilan negeri maupun kejaksaan. Kita nunggu update-nya. Bu, tapi akan dikembalikan kan Bu ke Nusa Kambangan? Kalau berdasarkan surat izin yang dikeluarkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan disampaikan memang setelah selesai semua proses persidangan maka akan dikembalikan atau Amarzoni dan teman-teman akan menjalani kembali pidananya di Lapas Nusa Kambangan. Terus selama persidangan sendiri kan Amarzoni juga mengupayakan agar tidak dikembalikan ke MK. Mungkin setelah persidangan ada upaya-upaya lagi dari keluarga untuk tidak dipulangkan ke MK. Kami menghormati keinginan Amarzoni dan keluarga untuk menjalankan pidananya tidak di Nusa Kambangan ya, tapi sekali lagi bahwa kita menunggu arahan dari pimpinan, pastinya akan ada pertimbangan. Tapi untuk saat ini bisa saya sampaikan kita masih berpegang pada surat izin yang dikeluarkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa selesai masa persidangan atau selesai semua proses persidangan, Amarzoni dan rekan-rekan atau teman-teman kembali menjalani pidana di lapas di Nusa Kambangan. Berarti ini bukan menunggu waktu banding? Kalau bandingnya kan memang sudah tidak ada upaya banding kan. Kemarin kita memang menunggu upaya bandingnya karena ada 7 hari masa untuk pikir-pikir. Nah, dari pihak Amarzoni kan sudah menyatakan tidak ada upaya banding. Nah, selanjutnya ini yang sedang kita upayakan adalah inkrahnya putusan dari pengadilan. Kemarin kan putusan pengadilan 7 tahun itu baru pernyataan. Kita butuh inkrahnya. Inkrahnya itu adalah keluarnya kutipan putusan, petikan putusan dari pengadilan dan yang nantinya akan dieksekusi atau diinkrah oleh pihak kejaksaan. Bu, apabila Amarzoni sendiri mengajukan banding misalkan, Bu, apa tetap akan dikembalikan ke Nusa Kambangan seperti apa? Nah, itu sekali lagi ya, kita masih berpegang dengan arahan dari pimpinan. Sementara itu, informasi yang kami dapat ataupun yang kami dapat tidak ada upaya untuk banding dan sekarang ini sedang diupayakan untuk keluarnya kutipan putusan dari pengadilan dan eksekusi putusan tersebut dari kejaksaan. Berarti masih secara sistematis memang menunggu ingkrah ya Bu ya, apabila untuk dikembalikan lagi ke Nusa Kambangan. Itu salah satunya dan ada beberapa hal-hal yang lain secara administrasi. Berarti itu perkara baru yang 7 tahun ini akan di MK atau di Cipinang aja Bu yang perkara baru? Kan kita tidak mengenal perkara baru, nanti kan akan diformulasikan dengan sisa pidana yang lain. Sisa pidana sebelumnya ditambahkan pidana yang baru dan menjalankan seluruh pidananya itu di Nusa Kambangan. Nah, perlu lagi saya sampaikan teman-teman bahwa di lapas high risk itu bukan akhir segalanya atau dia akan selamanya di sana, karena setelah 6 bulan akan dilakukan assessment, di mana kalau memang assessment yang memenuhi persyaratan bersangkutan bisa turun lagi dari high risk maksimum sampai dengan medium sampai dengan selanjutnya gitu. Berarti nggak selamanya di tempat itu ya Bu? Tergantung hasil assessment kan. Kita membuat lapas high risk itu adalah salah satu, kan pernah disampaikan oleh Bapak Dirjen dan juga Bapak Menteri, pemindahan ke Nusa Kambangan itu bukan hanya tindakan punitif, represif, tapi juga rehabilitatif. Karena kita harapkan setelah dipindahkan ke sana, siapapun itu termasuk dalam hal warga Amarzoni dapat menyadari kesalahannya, berubah perilakunya, dan dari hasil asesmen dengan perubahan perilakunya maka tingkat keamanannya pun akan turun dari high risk menjadi maksimum ataupun medium selanjutnya.
Jadi kami sendiri tidak ingin warga binaan kami berlama-lama di lapas high risk. Karena ini adalah bagian dari wujud pembinaan kami. Kalau memang 6 bulan turun, berarti kami menganggap pembinaan kita berjalan dengan baik, ya. Dan warga binaan dalam hal ini Amarzoni pun berarti menjalankan pidananya dengan baik. Gitu. Banyak sekali kok contohnya warga binaan kita high risk, habis itu setelah asesmen dia turun risikonya, dan selanjutnya bahkan ada yang saat ini itu ada di lapas terbuka dan mengikuti kegiatan ketahanan pangan. Dia kalau nggak salah dia mengikuti ketahanan di budidaya kambing di Nusa Kambangan. Tapi sejauh ini Amarzoni belum mendapatkan asesmen itu ya Pak? Ya belum kan, dia belum di sana. Nanti kalau sudah menjalani di sana setelah 6 bulan, Amarzoni atau siapapun itu yang ada di high risk akan dilakukan asesmen. Dan kami sangat berharap hasil asesmen itu baik, maka dia akan turun tingkat risikonya, berarti juga akan berubah tingkat ataupun penanganan baik itu pembinaan maupun pengamanannya. Bu, kriteria untuk high risk, turun dari high risk sendiri apa? Apa? Kriteria untuk turun dari high risk. Salah satunya pastinya mengikuti semua program pembinaan dengan baik, tidak mengikuti aturan yang berlaku di lapas, dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Antara lain seperti itu. Bu, Kalau Amar masih di HIS berarti memang masih berbahaya ya, seorang Amarzoni ini. Ya kan waktu dipindahkan dari lapas ke narkotika kan memang statusnya seperti itu, ya. Bu, mungkin ada batasan untuk warga untuk mengunjungi nggak sih Bu? Dibatasi atau Kalau high gimana risk? gitu? Kalau high risk memang semuanya by virtual ataupun by Zoom, jadi tidak ada interaksi langsung, tidak ada ketemu langsung. Besukan tidak besukan langsung, nanti ada sistematisnya yang memang, tapi sekali lagi hak berkomunikasi tetap diberikan kepada keluarga inti dari Amarzoni dan warga binaan lainnya di Nusa Kambangan, di lapas high risk Nusa Kambangan. Berarti kalau misalkan anaknya atau kakaknya atau adiknya mau Bisa. jenguk itu bisa nggak langsung? Bisa, tapi tidak ketemu langsung. Virtual. Selama di high risk, tidak ketemu langsung. Nanti bisa ada video call, ada beberapa alat-alat komunikasi yang memang dibolehkan oleh lapas dengan kategori high risk. Nah, itu waktunya sendiri gimana Bu? Mungkin apakah ada jam-jamnya atau harinya? Ada Gimana, Bu? pastinya, ya. Ada jam-jam tertentu yang pasti sekali lagi hak berkomunikasi tetap diberikan kepada keluarga intinya dan juga kuasa hukum, ya. Kalau memang masih, tapi saat ini kan tidak ada upaya hukum lainnya, berarti memang keluarga intinya yang diberikan kesempatan ataupun hak untuk berkomunikasi dengan warga binaan high risk. Bu, ini kan bentar lagi kayak mau ada kayak hari raya, maksudnya kayak hari kemerdekaan 17 Agustus dan segala macam. Apakah nanti dari Amarzoni sendiri mendapatkan haknya mungkin untuk Kalau memenuhi persyaratan, berhak, siapapun itu berhak mendapatkan remisi dan hak-hak lainnya. Oke. Oke? siap?